Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 503 Konsep Kedua Rune. Istana Pencerahan Dao berharga 100 kristal spiritual kelas atas sehari. Lu Ming memesan tempat itu selama 2 bulan dan menghabiskan 6.000 kristal spiritual kelas atas. Setelah memasuki Istana Pencerahan Dao, Dao langit dan bumi melayang. Pada akhirnya, alam tujuan berupa angin, api, dan guntur muncul dengan sangat jelas. Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di depannya. Kemudian, dia mengesampingkan konsep api dan guntur dan fokus pada pemahaman konsep angin. Setelah beberapa lama, Lu Ming membuka matanya dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Seperti yang diharapkan, efek pohon pemahaman kuno dapat ditumpangkan dengan konsepsi artistik di sini. Itu membuat pemahaman Lu Ming lebih cepat. Setidaknya 30 kali lebih cepat dari sebelumnya. 30 kali. Dengan kata lain, 1 hari pemahaman Lu Ming saat ini setara dengan 1 bulan pemahaman sebelumnya. 1 hari setara dengan 1 bulan. Betapa mengejutkannya hal ini. Segera, Lu Ming memanfaatkan setiap menit dan detik untuk memahaminya. Seiring berlalunya waktu, pemahaman Lu Ming tentang konsep angin meningkat pesat. Sebulan kemudian, itu setara dengan 2,5 tahun kultivasi Lu Ming di masa lalu. Setelah 2,5 tahun memahami konsep angin, dia akhirnya memahami konsep angin hingga dia bisa menyingkat konsep rune. Awal, padatkan rune niat, mata Lu Ming berbinar. Bas, konsep angin memenuhi udara dan kemudian menyatu sepenuhnya. Itu mulai mengembun di lautan kesadaran Lu Ming. 2 jam kemudian, tanda hijau sepanjang 1 inci terbentuk. Kali ini, tidak ada kesengsaraan surgawi. Semuanya tenang. Begitu saja, konsep rune kedua Lu Ming berhasil diringkas. Itu sangat keren. Sangat keren untuk memahaminya di sini. Jika saya memiliki cukup kristal roh tingkat tertinggi, saya dapat berkultivasi dalam pengasingan di sini selama beberapa tahun. Akankah saya dapat memahami keinginan untuk menyelesaikan level 1? Petik 2. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Namun, aku masih terlalu lambat. Saya tidak punya banyak waktu. Sudah lebih dari 1,5 tahun sejak tenggat waktu 10 tahun. Sekarang sudah hampir 2 tahun. Bahkan dengan kecepatan seperti ini, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kaisar Bela Diri di Yi ketika tenggat waktu 10 tahun telah habis. Saya harus lebih cepat. Semakin banyak daun yang dimiliki pohon kuno pemahaman jalan, semakin kuat kemampuannya untuk membantu orang memahami jalan tersebut. Tampaknya di masa depan, saya perlu menemukan lebih banyak harta seperti cairan spiritual yang dapat mengolah ramuan spiritual untuk mempercepat pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan. Segala macam pikiran melintas di benak Lu Ming. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming menekan pikiran ini untuk saat ini dan terus memahaminya. Kali ini, ia mulai memahami konsep api. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Konsep api Lu Ming juga mulai meningkat pesat. Pada hari ini, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Mereka mencoba memindahkan saya keluar. Apa yang sedang terjadi? Ini jelas belum waktunya, masih ada beberapa hari lagi. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan pohon kuno seni bela diri itu. Dia penuh keraguan. Bas. Setelah selusin napas, ruangan itu bergetar dan Lu Ming menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di luar Istana Pencerahan Dao. Lu Ming, utusan dari sub-istana langit dalam ada di sini untuk mencarimu. Anda harus keluar lebih awal. Anda punya waktu 6 hari. Saya akan mengembalikan 600 kristal spiritual tertinggi kepada Anda. Salah satu tetua penjaga Istana Pencerahan Dao melambaikan tangannya dan 600 kristal roh kelas atas terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi hatinya penuh keraguan. Seorang utusan dari sub-istana langit yang dalam. Petik 2. Lu Ming mengerutkan kening. Sub-istana surga yang mendalam adalah markas utama istana surgawi Kaisar Surga di wilayah surga yang mendalam. Dikatakan bahwa pada masa-masa awal, hanya ada satu cabang istana Kaisar Langit Surgawi di wilayah yang luas. Misalnya, di wilayah Tianxuan, hanya ada satu cabang istana yang didirikan di tempat paling makmur di bagian tengah wilayah Tianxuan. Belakangan, karena wilayah suatu wilayah yang luas terlalu luas, maka didirikanlah beberapa sub-istana kecil di berbagai tempat. Wilayah Tianxuan telah mendirikan istana kecil di 4 penjuru untuk membantu mengelola 4 wilayah.
Namun, inti sebenarnya masih berada di sub-istana Tianshuan. Keempat sub-istana harus mematuhi perintah sub-istana Tianshuan. Sekarang, sub-istana Tianshuan sebenarnya telah mengirim utusan untuk mencarinya. Mungkinkah itu keluarga Seng? Lu Ming punya ide dan pemikiran tentang keluarga Seng. Itulah satu-satunya kemungkinan. Keluarga Seng akhirnya akan pindah. Saya ingin melihat trik apa yang akan Anda gunakan. Ada kilatan tajam di mata Lu Ming. Bas. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dan muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Pergi ke aula misi sekarang, ada misi untukmu. Orang yang datang adalah diakon dari aula misi. Dia tampak setengah baya dan berbicara. Senior, misi macam apa yang kamu ingin aku keluar dari pengasingan secepat itu? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, beberapa bulan yang lalu, Sekte Mayat Surgawi melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Tianshuan. Di wilayah tengah wilayah Tianshuan, mereka telah berperang banyak dengan sub-istana Tianshuan dan menderita kerugian besar. Kali ini, sub-istana Langit yang Dalam telah mengeluarkan perintah mobilisasi keempat sub-istana untuk memindahkan sebagian penjaga langit Kaisar ke wilayah tengah sebagai bala bantuan. Nama Anda juga ada dalam daftar orang yang akan ditransfer. Diakon Parubaya memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming dan menjelaskan semuanya kepadanya secara mendetail. Namaku disebutkan. Mata Lu Ming berbinar. Menurut akal sehat, sub-istana Tianshuan hanya perlu memberitahu sub-istana timur nomor tertentu untuk tugas seleksi semacam ini. Sub-istana bagian timur akan mengatur sendiri jumlah ahlinya. Mengapa mereka menyebutkan nama orang tersebut? Ini jelas disengaja. Lu Ming yakin ini pasti perbuatan keluarga Seng. Kemudian, mereka berdua berjalan menuju misi balai istana. Lu Ming melihat kepala istana angin di pintu masuk aula misi. Tuan Balai, Diakon Parubaya itu membungkuk kepada Tuan Istana Angin. Ya, Tuan Istana Angin mengangguk dan berkata, kamu boleh masuk dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Lu Ming. Ya, petugas Parubaya itu membungkuk dan berjalan ke aula istana misi. Lu Ming, saya yakin Anda sudah memiliki gambaran kasar tentang masalah ini. Kata penguasa Istana Angin. Mungkin sekarang sudah jelas. Lu Ming mengangguk. Kali ini, kamu harus berhati-hati. Sub-istana Langit Dalam telah memintamu untuk pergi bersama mereka. Ini jelas merupakan perbuatan keluarga Seng. Selain itu, keluarga Seng menggunakan alasan mendukung sub-istana Langit yang Dalam dan menghancurkan Sekte Mayat Langit sebagai alasan. Bahkan Tuan Istana tidak bisa menolak. Sedangkan untuk benua tengah, keluarga Seng sangat kuat. Mereka hanya ingin memanggil Anda ke benua tengah sehingga mereka dapat berurusan dengan Anda sesuka mereka. Kata Master Istana Angin dengan ekspresi muram. Mereka tidak akan membiarkan beberapa generasi tua membunuhku, kan? Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak. Meskipun keluarga Seng kuat, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Namun, generasi muda tidak memiliki keraguan seperti itu. Terlebih lagi, jika mereka memainkan trik apapun, mustahil untuk melindunginya. Kata penguasa Istana Angin. Lu Ming mengangguk. Generasi tua tidak mau mengambil tindakan secara terbuka. Jauh lebih mudah bagi generasi muda. Lu Ming segera berterima kasih kepada Tuan Istana Angin. Master Istana Angin telah berulang kali mengingatkan Lu Ming untuk berhati-hati di wilayah tengah dan tetap bersikap rendah hati. Lu Ming secara alami mengangguk setuju dan berjalan ke aula misi. Bab 504 menuju ke benua tengah. Diakon Parubaya membawa Lu Ming untuk menyelesaikan prosedur misi. Lu Ming, datanglah ke aula misi besok pagi dan berkumpul dengan yang lain. Bentuk kelompok bala bantuan pertama dan pergilah ke sub-istana Tianshuan. Setelah itu, akan ada beberapa grup lagi yang menuju ke sub-istana Tianshuan secara terpisah. Kata petugas Parubaya itu. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia kemudian meninggalkan aula misi dan kembali ke halaman langit timur. Duduk bersila di halaman, pikiran Lu Ming menjadi liar. Sub-istana Tianshuan, keluarga Seng. Kakak senior Mulan juga seharusnya berada di sub-istana Tianshuan. Baiklah, meskipun sub-istana Tianshuan adalah kolam naga atau sarang harimau, aku, Lu Ming, akan tetap pergi ke sana. Kemudian, Lu Ming terus mempelajari konsep api. Setelah periode pemahaman ini, konsep api akan mencapai tingkat konsep rune yang terkondensasi. Selama konsep api diringkas menjadi rune konsep, maka konsep angin, api,
petir yang ganas semuanya akan mencapai rune konsep. Kekuatan tempur Luming tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Selain itu, dia bahkan bisa mengembangkan tingkat keempat dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Di samping danau kecil, Mu Zeng berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mu Xiuyuan berdiri di sampingnya. Paman ke-6, keluarga Zeng sangat cepat. Mereka sebenarnya menggunakan trik ini untuk memanggil Luming ke sub istana Tianshuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Kata Mu Xiuyuan. Langkah keluarga Zeng memang brilian. Bahkan aku tidak bisa menolaknya. Kedatangan Luming di sub istana Tianshuan tidak diragukan lagi merupakan langkah yang berbahaya. Mu Zeng menghela nafas sedikit. Bagaimana dengan ini? Yuan Xiu, segera pergi ke sub istana Tianshuan dan tunggu kesempatan untuk mengurus Luming. Mu Zeng melanjutkan. Baiklah, aku akan segera berangkat. Mu Xiuyuan mengangguk, lalu sosoknya melintas, dan dia menghilang tanpa jejak. Di istana petir, kepala istana petir tertawa terbahak-bahak dan sangat riang. Haha, Luming, kamu akan mati saat kita sampai di sub istana Tianshuan. Saya hanya akan menunggu di sini untuk kabar baik Anda. Petik 2. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Luming tiba di aula misi. Sudah ada beberapa orang yang berkumpul di aula misi. Luming mengalihkan pandangannya ke mereka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi semuanya adalah raja bela diri. Beberapa dari mereka memiliki aura yang menakutkan dan tidak terduga. Tingkat raja tingkat bawah. Orang-orang itu pastinya adalah raja tingkat rendah. Jumlah orang masih bertambah secara perlahan. Lebih dari 10 menit kemudian, ada 50 orang di aula misi, termasuk Luming. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke aula istana misi. Tuan Istana. Salam, Tuan Istana. Semua orang memberi hormat. Orang tua ini adalah Mu Zeng, penguasa istana dari istana timur wilayah Tianshuan. Mu Zeng mengungkapkan senyuman hangat. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan matanya berhenti pada Luming sejenak. Nah, sekarang gelombang pertama yang terdiri dari 50 orang menuju ke sub istana Tianshuan telah tiba. Anda dapat segera berangkat. Ingat, dalam proses membunuh musuh, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi keselamatan Anda sendiri. Saya akan berada di sini menunggu Anda kembali. Terima kasih, Tuan Istana. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindungi diri kami sendiri. Kemudian, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Kami akan menyebarkan kekuatan surgawi di wilayah Tianshuan Timur. Semua orang menjawab, baiklah, ayo pergi. Mu Zeng melambaikan tangannya. Luming dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Mu Zeng dan berangkat ke sub istana Tianshuan. Sub istana Tianshuan terletak di tengah-tengah wilayah Tianshuan. Luasnya 10 kali lipat dari bagian timur wilayah Tianshuan, dan ki spiritualnya sangat kaya. Ada banyak orang jenius dan ahli. Tempat itu adalah inti dari wilayah Tianshuan. Di sana, tidak ada keraguan bahwa istana surgawi surga Empyrean akan menjadi hegemon, mengendalikan segalanya. Ada juga beberapa kekuatan kecil yang melekat pada istana surgawi surga Empyrean. Ada 2 klan besar di istana surgawi surga Empyrean yang mengendalikan segalanya. Salah satunya adalah keluarga Zeng. Keluarga Zeng memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan sebelum istana Kaisar Surga muncul, keluarga Zeng sudah ada. Mereka tidak diragukan lagi adalah penguasa wilayah langit misterius. Kepala marga lainnya adalah Marga Mu. Penguasa istana surga istana mistik saat ini adalah ketua klan Mu. Klan Mu bisa dikatakan merupakan klan baru di wilayah Tianshuan. Ia berkuasa kurang dari 100 tahun yang lalu, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kedua klan besar itu berdiri di puncak wilayah Tianshuan. Bagian timur wilayah Tianshuan sangat jauh dari sub istana Tianshuan. Bahkan jika mereka semua adalah seniman bela diri kerajaan bela diri, mereka masih membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai sub istana Tianshuan. Semua orang menuju ke sub istana Tianshuan dengan kecepatan kilat. Di antara mereka, ada yang lebih pintar. Mereka menduga bahwa alasan mengapa Luming dipanggil ke sub istana Tianshuan kemungkinan besar terkait dengan keluarga Zeng. Mereka menjauh dari Luming. Luming tidak bisa diganggu dan melanjutkan perjalanannya. Setiap 3 hari, mereka berhenti untuk beristirahat dan memulihkan ki mereka yang sebenarnya. Segera, setengah bulan telah berlalu,
dan semua orang telah meninggalkan wilayah timur wilayah Tianshuan dan memasuki wilayah tengah. Namun, perjalanan masih panjang sebelum mereka dapat mencapai sub-istana Tianshuan. Pada malam ini, rombongan berhenti di sebuah lembah. Seseorang menyalakan api unggun, menangkap binatang iblis, dan memanggang daging mereka. Lu Ming berdiri sendirian di samping dan menyalakan api unggun juga. Kemudian, dia bergegas ke sebuah gunung besar dan membawa kembali seekor domba bertanduk kuat. Setelah membersihkan domba bertanduk, dia mulai memanggang dagingnya. Segera, aroma harum memenuhi hidungnya. Daging kambingnya menjadi berminyak dan mengkilat. Lu Ming mengeluarkan sebotol anggur dan makan serta minum sendirian. Haha, anggur yang enak, ini anggur yang sangat enak. Saudara Lu, bisakah Anda mengizinkan saya, Tuan Zuang, mencicipi anggur dan daging ini? Seorang pria jangkung dan kekar dengan tangan yang kuat berjalan ke api unggun dan menyeringai. Tentu saja bisa, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Nama pria kekar itu adalah Zuang Hong. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu dari 3 tingkat raja tingkat bawah di antara kelompok 50 orang Lu Ming. Namun, dia jujur dan tulus, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Sepanjang jalan, dialah satu-satunya yang sesekali berbicara dengan Lu Ming. Zuang Hong menyeringai dan duduk. Dia kemudian merobek kaki domba dan mulai makan. Harum sekali, harum sekali. Dagingnya gemuk tapi tidak berminyak. Begitu banyak orang yang memanggang daging, tapi aku tetap paling menyukai dagingmu, saudara Lu. Mulut Zuang Hong penuh minyak saat dia memuji dengan keras. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebotol anggur berkualitas muncul dan dia melemparkannya ke Zuang Hong. Zuang Hong mengambilnya, membuka tutupnya, dan meneguknya. Dia memuji, anggur yang enak, ini anggur yang sangat enak. Silakan. Lu Ming tersenyum dan mulai makan dan minum. Saudara Lu, sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Bahkan saat menghadapi keluarga Seng, Anda masih bisa mengangkat kepala. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan dan memarahi apapun yang Anda inginkan. Itu adalah pejuang sejati dan pria sejati. Saya mengagumi Anda. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Kata Zuang Hong sambil makan. Lu Ming mendentingkan gelasnya dengan gelas Zuang Hong dan meneguk botol anggurnya. Saudara Lu, aku menaruh harapan besar padamu. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa mengalahkan para jenius arogan dari keluarga Seng pada waktunya. Zuang Hong berteriak lagi. Pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit berubah. Ada bau darah. Lu Ming bergumam. Saudara Lu, kita baru saja membunuh begitu banyak binatang iblis. Tentu saja, ada bau darah. Zuang Hong tercengang. Ini bukan bau darah binatang iblis, tapi bau manusia. Lu Ming mengerutkan kening. Garis keturunan dari 9 naga telah melahap sejumlah besar esensi darah dari manusia dan binatang iblis. Oleh karena itu, Lu Ming dapat dengan mudah membedakan antara darah manusia dan darah binatang iblis. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari hutan di kejauhan. Bab 505 Penyergapan Sekte Mayat Surgawi. Ekspresi semua orang berubah. Itu suara Zuo Qiu. Dia baru saja pergi berburu binatang iblis. Apa yang terjadi? Bahaya apa yang dia temui? Seseorang berteriak. Ah! Saat ini, teriakan lain terdengar. Itu Zhao Er. Dia juga berburu binatang iblis. Seseorang berseru. Ayo pergi dan lihat. Seseorang berteriak. Kemudian, 7 atau 8 suara terdengar ke arah itu. Mereka berdiri di udara dan melihat ke bawah. Namun, saat itu sudah malam, dan penglihatan mereka terhalang. Mereka sepertinya tidak bisa melihat dengan jelas, jadi mereka terbang ke bawah. Detik berikutnya, jeritan kesakitan terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada suara lagi. 7 hingga 8 pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri baru saja menghilang tanpa jejak. Musuh. Berkumpul bersama. Cepatlah, jangan dikalahkan satu per satu. Beberapa suara gemuruh terdengar. Itu adalah 2 tingkatan raja tingkat bawah lainnya. Lu Ming dan Zuang Hong juga berkumpul di sekitar kerumunan. 40 orang berkumpul. Ada apa di sana? 8 Raja Bela Diri diurus dengan sangat cepat. Seseorang berkata dengan nada serius. Sasa, saat ini, semua orang mendengar suara gemerisik. Di tengah malam, keadaannya sangat mengerikan. Apa itu?
Semua orang memusatkan perhatiannya dan melebarkan mata untuk mengamati sekelilingnya. Tidak bagus, itu ada di bawah kakiku. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Apa? Yang lainnya tercengang. Bang! Tiba-tiba, cakar binatang berwarna hitam pekat terbentang dari bawah kaki salah satu pengawal Dewa di Tian dan meraih salah satu kakinya. Apa itu? Pengawal surgawi di Tian meraung kaget. Tingkat budidayanya berada pada tahap pertengahan alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menebas cakar binatang itu. Namun kejadian mengejutkan terjadi. Ketika pedang itu mengenai cakar binatang itu, seolah-olah pedang itu mengenai sejenis baja yang sangat keras, dan itu mengeluarkan suara benturan logam. Dia tidak bisa memotongnya. Mengaum. Raungan seekor binatang terdengar dari tanah. Cakar binatang itu ditarik dan salah satu kaki di Tian Divine Guard terkoyak. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari Flynn. Pada saat orang banyak bereaksi, di Tian Divine Guard sudah mati. Binatang iblis apa? Mati. Di sampingnya, beberapa penjaga dewa di Tian meraung keras, dan serangan kekerasan membombardir binatang iblis itu. Ledakan. Dengan beberapa ledakan, sebuah lubang besar meledak di area itu, tapi tidak ada jejak binatang iblis itu. Ah! Tiba-tiba, teriakan lain terdengar dari arah lain. Penjaga surgawi surga Raja Bela Diri tingkat pertama terbunuh oleh cakar binatang yang menjulur dari tanah. Binatang iblis macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura apapun? Seseorang berteriak kaget. Mayat? Itu adalah mayat binatang iblis. Tidak ada kekuatan hidup sama sekali. Akhirnya, seseorang menemukan kebenarannya. Mayat binatang iblis. Semua orang terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara tajam yang menusuk udara terdengar. Dari segala arah, bayangan hitam melesat ke arah mereka. Itu lebih cepat dari anak panah yang tajam. Hati-hati. Dengan raungan yang keras, semua orang meledak dengan Zen Yuan yang kuat. Tubuh mereka dipenuhi dengan segala jenis cahaya, dan berkas cahaya meledak. Ledakan. Ledakan. Dengan ledakan keras, bayangan hitam terlempar kembali. Siapa itu? Mata Lu Ming menyipit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah rantai hitam. Itu adalah sekte mayat surgawi. Lu Ming berteriak. Apa? Sekte mayat surgawi? Bagaimana sekte mayat surgawi mengetahui bahwa kita ada di sini? Seseorang berteriak tidak percaya. Meski keberangkatan mereka bukan rahasia, namun rute yang akan mereka lalui pertama kali sangat rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana sekte mayat surgawi menemukan mereka? Mungkinkah ini suatu kebetulan? Kakak, saya tidak menyangka orang-orang dari wilayah timur Tianxuan bisa mengenali kita begitu cepat. Ini benar-benar tidak terduga. Suara dingin terdengar dari hutan di kejauhan. Suara mendesing. Kemudian, semua orang melihat peti mati terbang keluar dari hutan sekitar. Peti mati ini berukuran besar dan kecil. Mereka melayang di udara dan menghalangi jalan keluarnya. Setidaknya ada 100 orang. Kacaci, peti mati terbuka, dan sesosok tubuh keluar darinya. Mayat yang dimurnikan. Yang pertama keluar adalah mayat yang dimurnikan. Wajah mereka pucat, dan di dalam pucat itu, ada sedikit warna hitam. Tubuhnya terbungkus rantai besi hitam. Selain mayat halus berbentuk manusia, ada juga mayat berbentuk binatang. Mengaum. Beberapa binatang iblis mirip Black Panther dengan mata merah dan taring di mulut mereka meraung. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh mereka. Mereka juga merupakan mayat yang dimurnikan. Selain mayat manusia, mayat binatang iblis juga bisa dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan. Mayat halus tipe binatang iblis dikenal sebagai mayat iblis. Jelas sekali bahwa ini adalah jenis mayat iblis yang bersembunyi di bawah tanah untuk melancarkan serangan diam-diam. Mengikuti di belakang mayat-mayat halus ini adalah penjaga mayat berjubah hitam dengan wajah pucat. Ada lebih dari 200 mayat halus dan hampir 100 penjaga mayat. Hehe, tak heran kalau kita sudah beberapa hari menyergap di sini. Dengan 50 mayat Raja Bela Diri, kita dapat memurnikan 50 mayat halus yang kuat. Seorang penjaga mayat mencibir. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu kami akan lewat sini? Bagaimana Anda bisa menyiapkan penyergapan terlebih dahulu? Salah satu penjaga Dewa di Tian berseru dengan tidak percaya. Hehe, lagi pula kamu akan segera mati,
jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Tentu saja, seseorang memberitahu kami. Seorang penjaga mayat mencibir. Apa? Semua orang terkejut. Ada seorang pengkhianat. Seorang pengkhianat telah membocorkan informasi mereka ke Sekte Mayat Surgawi. Sial, siapa itu? Seseorang meraung. Mungkinkah itu keluarga Seng? Pikiran Lu Ming berpacu. Kecurigaan pertamanya adalah keluarga Seng. Keluarga Seng tahu bahwa dia termasuk di antara kelompok orang ini dan ingin menggunakan Sekte Mayat Surgawi untuk menyingkirkannya. Namun, apakah ada kebutuhan untuk mengorbankan nyawa 49 penjaga dewa di Tian lainnya? Ini terlalu kejam. Hehe, kalian semua bisa masuk neraka. Hampir 100 penjaga mayat mulai mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan. Lebih dari 200 mayat halus memancarkan aura yang kuat. Raja, mayat-mayat halus ini semuanya adalah mayat-mayat halus tingkat raja. 9 dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka sebenarnya berada di level raja tingkat bawah. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Ada 9 mayat halus tingkat rendah, 200 mayat halus dari alam raja bela diri LV1 hingga LV3, dan hampir 100 penjaga mayat. Kekuatan energi ini beberapa kali lipat dari Lu Ming dan yang lainnya. Untuk menghadapinya, Sekte Mayat Surgawi sebenarnya telah mengirimkan begitu banyak ahli. Ini adalah pembunuhan yang pasti. Lu Ming dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu karena mustahil untuk melarikan diri dalam situasi seperti ini dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Ekspresi Lu Ming berubah menjadi sangat serius. Mengenakan biaya, mari bekerja sama dan menyerang dalam satu arah. Zhuang Hong meraung saat dia memimpin penyerangan ke arah barat. Isi daya. 2 tingkat raja tingkat rendah lainnya juga bergegas menuju ke arah itu bersama dengan Zhuang Hong. Yang lain juga berkumpul dan menyerang bersama. Bab 506 Tragis. Kamu ingin segera keluar. Dalam mimpimu, bunuh mereka semua. Teriak seorang penjaga mayat dengan aura yang sangat kuat. Budidaya penjaga mayat ini telah mencapai tingkat raja yang lebih rendah. Bas. Langit dipenuhi rantai besi yang tampak seperti ular hitam berbisa. Rantai hitam itu menusuk ke arah kerumunan seperti tombak atau melilit mereka seperti tali. Dentang. Serangan semua orang mendarat di rantai, tapi semuanya dipantulkan kembali. Hanya serangan 3 tingkat raja tingkat bawah yang berhasil menembus puluhan rantai. Tetapi, bas. 9 mayat halus tingkat rendah meraung dan melambaikan tangan mereka. Beberapa rantai terbang keluar dari masing-masing rantai dan menyapu ke arah 3 raja tingkat bawah. Dengan ledakan yang keras, 3 tingkatan raja yang lebih rendah juga dikirim terbang kembali, tidak mampu menerobos. Brengsek, apa yang kita lakukan? Beberapa orang panik dan tidak bisa keluar sama sekali. Membunuh. Penjaga mayat itu berteriak. Mayat halus itu meraung, dan rantai besi menyapu langit, membunuh semua orang. Seseorang berteriak ketika rantai menembus tubuhnya dan dia terbunuh. Dalam beberapa tarikan napas, 4 hingga 5 orang lainnya tewas. Lanjutkan mengisi daya. Zhuang Hong meraung sambil menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Namun, ketiganya benar-benar diblokir oleh 9 mayat tingkat raja yang lebih rendah. Tidak mungkin mereka bisa keluar. Untuk suatu waktu, semua orang terjebak dalam pertempuran sengit, dan orang-orang terus-menerus terbunuh. Apa yang kita lakukan? Alis Lu Ming berkerut. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya, terus-menerus memblokir rantai dari segala arah. Perbedaan antara alam raja bela diri tingkat ketiga dan keempat adalah garis pemisah antara raja bawah dan raja tingkat bawah. Oleh karena itu, perbedaan antara alam raja bela diri tingkat ketiga dan keempat bukanlah perbedaan yang sederhana, tetapi 2 tingkat. Oleh karena itu, meskipun budidaya Lu Ming telah mencapai alam raja bela diri tingkat kedua, dia bukanlah tandingan raja tingkat bawah dari tingkat keempat. Zhuang Hong dan 2 raja tingkat rendah lainnya semuanya berada di ranah raja bela diri LV4. Jika mereka tidak dapat menerobos, akan sulit bagi Lu Ming untuk melakukannya juga. Jeritan terdengar. Orang lain terbunuh, dan tubuhnya diseret keluar dengan rantai. Saat ini, jumlahnya kurang dari 30. Selain itu, Zhuang Hong dan 2 tingkat raja tingkat rendah lainnya juga berada dalam pertempuran yang sulit. Dikepung oleh beberapa mayat halus dengan level yang sama yang kebal terhadap pedang dan tombak, mereka sama sekali bukan tandingan mereka.
Itu hanya terjadi sebentar saja, tapi ada beberapa luka lagi di tubuh mereka. Bas, bas, rantai itu menari-nari di udara, dan salah satu tingkat raja tingkat bawah ditangkap oleh salah satu dari mereka. Sial, hancurkan. Raja tingkat bawah meraung ketika dia mencoba memutuskan rantai. Namun, setelah beberapa tebasan dan percikan api berturut-turut, hanya sedikit penyok yang muncul di rantainya. Suara mendesing. Sebuah rantai logam menembus dadanya. Itu secepat kilat. Penjaga surgawi di Tian meraung keras dan berusaha sekuat tenaga untuk menggeser tubuhnya ke samping. Puci. Rantai besi itu seperti tombak panjang, langsung menembus bahunya, dan darah berceceran di mana-mana. Hehehe, jangan pernah berpikir untuk menolak. Mati dan jadilah mayatku yang halus. Di sampingnya, tawa dingin penjaga mayat terdengar. Dalam mimpimu, dari sekte mayat surgawi. Jangan pernah berpikir untuk memurnikan mayatku menjadi mayat yang halus. Berlari, aku akan memblokirnya. Mata di Tian Divine Guard memerah saat dia meraung ke arah Zhuang Hong dan yang lainnya. Di saat yang sama, aura di tubuhnya mengamuk. Sial, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Hentikan dia. Salah satu penjaga dewa di Tian menjerit. Hahaha. Penjaga surgawi di Tian tertawa keras. Isi daya dengan cara ini. Zhuang Hong dan yang lainnya mengertakkan gigi dan tiba-tiba mengubah arah, bergegas menuju sisi lain. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan energi dahsyat menyebar ke segala arah. Pengawal surgawi di Tian telah menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan penghancuran diri tingkat raja tingkat 4 yang lebih rendah berada di luar imajinasi. 9 mayat halus tingkat rendah dikirim terbang, dan beberapa mayat halus tingkat rendah langsung hancur berkeping-keping. Dengan sejumlah besar mayat halus yang diblokir, tekanan pada Zhuang Hong dan yang lainnya berkurang drastis. Ledakan, ledakan. Zhuang Hong, raja tingkat bawah lainnya, Lu Ming, dan beberapa penjaga dewa langit Empyrean kuat lainnya bergabung dan membuat lubang besar di pengepungan mayat-mayat halus itu. Mengenakan biaya. Bas, bas. Segera, mereka bergegas menuju celah tersebut. Lu Ming mengikuti di belakang Zhuang Hong dan bergegas keluar dari celah. Sial, blokir, blokir. Sekelompok besar penjaga mayat meraung. Rantai besi terbang melintasi langit, dan celah itu langsung tertutup. Masih ada belasan orang lebih yang tidak berhasil melarikan diri dan terjebak di dalam. Saat berikutnya, teriakan terdengar satu demi satu. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak terlalu peduli karena masih ada penghalang di depan mereka, dan itu adalah penjaga mayat. Kamu ingin pergi? Mustahil. Mati. Para penjaga mayat mulai bergerak. Mayat ki melonjak dan segala jenis angin palem, kilau cakar, dan aura pedang yang berisi ki mayat meledak ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Selama penjaga mayat ini menghentikan mereka untuk sementara waktu, mereka akan berada dalam bahaya, karena mayat-mayat halus itu akan segera mengelilingi mereka. Ledakan, ledakan. Zhuang Hong dan penjaga mayat tingkat raja tingkat rendah lainnya diblokir. Sisi lain juga merupakan dua penjaga mayat tingkat raja yang lebih rendah. Jika penjaga mayat menyingkirkan mayat yang dimurnikan, kekuatan tempur mereka akan lebih lemah dari seniman bela diri dengan level yang sama, tapi tidak masalah untuk menahan mereka untuk waktu yang singkat. Hehe, mati. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV3 mencakar Lu Ming dengan cakarnya. Kaulah yang akan mati. Tatapan Lu Ming dingin. Dia memutar tulang punggungnya seperti naga dan menusukkan tombaknya ke depan. Serangan ekstrim. Setelah menerobos ke ranah Raja Bela Diri, kekuatan serangan ekstrim sangatlah menakutkan. Puci. Kepala penjaga mayat ini langsung tertusuk tombak, dan dia mati. Setelah penjaga mayat ini mati, beberapa mayat halus yang dia kendalikan berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Namun, ada terlalu banyak mayat yang dimurnikan, dan tidak masalah jika beberapa dari mereka berhenti. Bas, sosok Lu Ming melintas dan dia akan keluar dari pengepungan. Berhenti di sana, teriakan dingin terdengar. Sinar pedang berisi ki mayat diarahkan ke pinggang Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjangnya secara horizontal dan memblokir di depannya. Dentang, kekuatan yang menakutkan mengalir ke arah Lu Ming. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Seorang penjaga mayat dengan wajah pucat dan pedang di tangannya muncul di depan Lu Ming. Tanpa ragu, dia adalah seorang raja tingkat di tingkat bawah. Bas, bas. Pada saat ini,
9 mayat halus dari tingkat raja tingkat bawah sedang bergegas mendekat. Rantai besi melintasi langit dan bergegas mendekat. Dan, hancurkan. Saat ini, Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Bas. Dan, yang digantung di ujung rambutnya, sedikit gemetar dan terbang dengan suara swoosh, menghantam wajah penjaga mayat itu. Sejak Dandan memakan kesengsaraan surgawi terakhir kali, dia sepertinya telah mencernanya. Baru beberapa hari yang lalu dia mencernanya dan bereaksi lagi. Lu Ming memusatkan pandangannya padanya. Dia bertanya-tanya apa efeknya setelah dia mencerna ujian surga. Itu hanya sebongkah batu, pecahkan. Penjaga mayat itu mencibir dan menebaskan sinar pedang, ingin memotong Dandan menjadi beberapa bagian. Namun, Dandan benar-benar mengabaikan cahaya pedang itu dan bergegas melewatinya, langsung menghantam wajah penjaga mayat itu. Bang! Terdengar suara yang membuat gigi sakit. Bab 507 Situasi di benua hutan belantara surgawi. Dandan dengan akurat menghantam wajah di Tian Divine Guard. Pengawal surgawi di Tian mengeluarkan pekikan yang membekukan darah dan mundur dengan panik. Lu Ming melihat wajahnya sudah hancur berkeping-keping. Fitur wajahnya benar-benar berubah bentuk dan membusuk. Bahkan kepalanya hampir meledak. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat raja tingkat rendah memiliki vitalitas yang sangat kuat, orang biasa pasti sudah kehilangan nyawanya karena cedera ini. Bas. Pada saat ini, 9 mayat halus dari pembudidaya tingkat raja tingkat bawah telah tiba. Beberapa rantai terbang menuju Lu Ming. Lu Ming, lari. Aku akan menghentikan mereka. Zhuang Hong muncul di depan 9 mayat halus dan berteriak. Zhuang tua, ayo pergi bersama. Lu Ming berteriak. Ayo pergi bersama. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Anda harus segera pergi. Kami telah dikhianati kali ini. Seseorang harus melarikan diri, menemukan dalangnya, dan membalas dendam untuk kita. Zhuang Hong meraung. Ledakan. Segera setelah itu, energi sejati dalam tubuh Zhuang Hong mulai melonjak. Ini gerakan ini lagi. Sialan, minggir dan bunuh yang lain. Sialan, menghindar. Semua penjaga mayat meraung. Lu Ming, temukan dalangnya dan balas dendam untuk kami. Ini adalah kata-kata terakhir Zhuang Hong. Begitu dia selesai berbicara, terjadi ledakan besar. Zhuang Hong telah menghancurkan dirinya sendiri. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, dan para penjaga mayat mundur. Suara mendesing. Di tengah gelombang energi yang dahsyat, sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Lu Ming. Itu adalah cincin penyimpanan Zhuang Hong. Jelas sekali bahwa meskipun Zhuang Hong mati, dia tidak ingin membiarkan sekte mayat surgawi mendapatkan keuntungan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan Zhuang Hong. Mati. Mereka yang berasal dari sekte mayat surgawi harus mati. Dalangnya juga harus mati. Aku, Lu Ming, bersumpah akan membalaskan dendammu. Lu Ming meraung di dalam hatinya, meledak dengan niat membunuh yang kuat. Belum lama ini, Zhuang Hong, pria yang lugas dan kekar, sedang minum dan makan bersamanya. Sekarang, dia telah meninggal secara tragis, bahkan tidak meninggalkan mayat. Niat membunuh Lu Ming melonjak ke langit. Dandan. Lu Ming berteriak lagi. Dandan sedikit gemetar dan bergegas keluar lagi, menghantam penjaga mayat yang wajahnya sudah hancur. Bang! Kali ini lebih buruk lagi. Penjaga mayat itu hampir hancur sampai mati. Serangan jalur Gokudo. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya tombak dan menghilang dalam sekejap. Penjaga mayat tidak punya waktu untuk bereaksi dan dibunuh oleh Lu Ming. Raja tingkat rendah telah mati begitu saja. Dengan kematian penjaga mayat, tidak ada lagi penghalang di depan Lu Ming. Lu Ming bergegas mendekat dan melahap esensi darah pihak lain. Pada saat yang sama, dia mengambil cincin penyimpanan. Bas. Pada saat ini, beberapa penjaga dewa di Tian juga mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dan melarikan diri. Kejar mereka, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Seorang penjaga mayat meraung. Hampir 100 penjaga mayat mengambil mayat yang telah dimurnikan dan dibagi menjadi beberapa kelompok saat mereka mengejar penjaga dewa di Tian. Bocah, mati. Ada juga beberapa penjaga mayat yang bersembunyi di balik mayat halus dan menyerang Lu Ming. Sekte mayat surgawi, aku akan mengingat ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan melangkah keluar. Langkah menghentak surga 9 naga. Bas. Menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga,
Kecepatan Luming sangat cepat sehingga dia menghilang ke kejauhan dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana penjaga mayat mengejarnya, mereka tidak dapat mengejarnya. Sial, bocah ini lolos. Seorang penjaga mayat dengan enggan berteriak. Ayo kita kejar yang lain. Kita tidak bisa membiarkan lebih banyak orang melarikan diri. Segera setelah itu, para penjaga mayat ini dikejar ke beberapa arah. Luming melemparkan 9 langkah naga yang menapaki surga dan bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul 100.000 mil jauhnya. Bas! Dia bergegas ke hutan pegunungan, matanya sangat dingin. Kali ini terlalu tragis. Mereka memiliki 50 orang, dan hampir semuanya dimusnahkan. Pada akhirnya, hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri. Nasib beberapa orang itu juga tidak dapat diprediksi, karena sebagian besar dari mereka terluka dan mungkin tidak dapat melarikan diri dari kejaran sekte mayat surgawi. Kali ini, Luming harus berterima kasih kepada Dandan. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Dia juga harus mengandalkan kecepatan ekstrim dari langkah menghentak 9 naga surga untuk melarikan diri dari kejaran sekte mayat surgawi. Sekte mayat surgawi, cepat atau lambat kita harus menyelesaikan masalah ini. Juga, dalang di balik layar. Siapa yang mengkhianati kita? Apakah itu keluarga Seng? Luming terus berpikir dalam hatinya. Saat ini, keluarga Seng adalah yang paling mencurigakan. Setelah beberapa saat, Luming mendapat ide dan muncul di kuil tertinggi. Kemudian, dia mulai memurnikan esensi darahnya. Penjaga mayat itu adalah Raja Alam Bela Diri LV4, tingkat raja dengan esensi darah yang kaya. Luming menggunakan semua itu untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Sayangnya, setelah esensi darah sepenuhnya dimurnikan, garis keturunan 9 naga masih berada di tingkat ke-6 tingkat raja. Sepertinya terlalu sulit untuk naik ke tingkat ke-7 tingkat raja. Luming menghela nafas. Hingga saat ini, dia belum pernah melihat orang yang memiliki garis keturunan raja tingkat ke-7 selain Xian Yanxing. Tidak peduli apakah Anda seorang jenius atau iblis, Anda tetaplah raja tingkat 6. Ini adalah level tertinggi. Tampaknya ada kesenjangan antara tingkat raja tingkat ke-6 dan ke-7. Luming merenung sejenak. Dia kemudian menggerakkan jarinya dan beberapa cincin penyimpanan muncul di telapak tangannya. 2 di antaranya milik penjaga mayat yang dibunuh Luming dan 1 milik Zhuang Hong. Tuan Zhuang, aku ingin tahu apakah kamu punya sanak saudara. Saat aku kembali ke Istana Timur, aku pasti akan memberikan cincin penyimpananmu kepada kerabatmu. Luming menggerakkan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Zhuang Hong. Dia kemudian memeriksa cincin penyimpanan kedua penjaga mayat. 2 penjaga mayat, 1 di alam raja bela diri tingkat 3 dan yang lainnya di alam raja tingkat 4 yang lebih rendah, memiliki banyak kekayaan di cincin penyimpanan mereka. Ada 5 hingga 6 manual rahasia, salah satunya khusus tentang cara memurnikan mayat. Luming dengan santai membaliknya dan menyimpannya. Yang paling dihargai Luming adalah kristal spiritual kelas atas. Kedua cincin penyimpanan berjumlah total 180.000 buah. Ini sudah dianggap cukup banyak. Adapun kristal ultimaci, tidak ada satupun. Luming sedikit kecewa. Setelah berkemas, Luming melambaikan tangannya dan total 20.000 keping kristal spiritual kelas atas melayang di udara. Luming ingin terus meningkatkan kultivasinya. Basis budidayanya masih terlalu lemah. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia pasti bisa menghancurkan siapapun di pegunungan Yundi. Tidak ada yang bisa menahan satu gerakan pun darinya. Namun, itu hanya di pegunungan awan kaisar. Pada tahap yang lebih besar, seperti seluruh wilayah Tianshuan, itu saja tidak cukup. Misalnya, jika Luming memiliki budidaya raja tingkat rendah, Zhuang Hong dan yang lainnya tidak akan mati dan mereka tidak akan hampir dimusnahkan. Kekuatan adalah yang tertinggi. Selain itu, wilayah surgawi yang mendalam hanyalah wilayah kecil di antara banyak wilayah di bawah kendali seluruh istana surgawi surga Empirean. Istana surgawi surga Empir hanyalah salah satu dari 4 kekuatan terkuat di wilayah Tandus Timur. Benua hutan belantara surgawi dibagi menjadi benua tengah, hutan belantara timur, bagian bawah selatan, gurun barat, dan dataran utara. Wilayah Tandus di bagian timur hanyalah salah satu dari 5 wilayah luas di benua hutan belantara surgawi. Lokasi Luming saat ini hanya bisa dikatakan sebagai sudut benua hutan belantara dewa. Bang, bang, bang.
20.000 keping kristal roh tingkat tertinggi meledak satu demi satu. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan menyedot ki spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar. Kemudian, ia mulai menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Bab 508 di bingkai. Tingkat kultivasi Lu-Ming mulai meningkat pesat. Ketika seseorang mencapai ranah Raja Bela Diri LV2, jumlah kristal spiritual yang dibutuhkan untuk meningkatkan budidaya seseorang juga akan meningkat pesat. Kultivasi Lu-Ming baru maju dari tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat kedua ke tahap tengah setelah memurnikan 50.000 keping kristal spiritual kelas atas. 50.000 yuan. Ketika dia berada di ranah Raja Bela Diri LV1, dia hanya membutuhkan 30.000 kristal spiritual untuk naik satu level. Ketika dia mencapai ranah Raja Bela Diri LV2, dia membutuhkan 50.000 kristal spiritual. Lu-Ming tidak berhenti. Dia terus mengeluarkan kristal roh kelas atas. Tingkatkan, peningkatan gila. Dalam waktu kurang dari sehari, Lu-Ming telah memurnikan 180.000 keping kristal spiritual. Kultivasinya juga telah meningkat ke puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Jika dia ingin menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Saat berikutnya, Lu-Ming meninggalkan kuil tertinggi dan melihat ke barat. Sub Istana Tianxuan, keluarga Seng, aku, Lu-Ming, ada di sini. Bas. Dengan kilatan cahaya, Lu-Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju sub Istana Tianxuan. Tidak lama kemudian, dia melewati tempat dia disergap oleh Sekte Mayat Surgawi. Pada saat ini, selain darah di tanah, tidak ada jejak lain. Mayat para penjaga Dewa di Tian pasti telah dibawa pergi oleh Sekte Mayat Surgawi. Lu-Ming berhenti sejenak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan melanjutkan ke sub Istana Tianxuan. Karena Lu-Ming bepergian sendirian, kecepatannya jauh lebih cepat. Ia membutuhkan waktu 7 hari untuk sampai pada perjalanan setengah bulan yang telah ia jadwalkan sebelumnya. Di depan mereka, sebuah kota kuno muncul. Kota itu berwarna hitam dan ada bekas pedang, tombak, dan pedang di atasnya. Itu dipenuhi aura waktu, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu dari zaman kuno. Kota itu tidak besar, dan jauh lebih kecil daripada kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, reputasi kota ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan segudang kota bintang. Ini karena kota ini disebut kota Tianxuan. Kota Tianxuan ini adalah istana cabang istana Kaisar Surgawi di wilayah Tianxuan. Dikatakan bahwa kota Tianxuan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah dilestarikan dari zaman kuno selama lebih dari 1 juta tahun. Kota ini dibangun oleh pusat kekuatan manusia pada zaman kuno. Seluruh kota dibangun dengan mata roh super besar dan mata dao. Mata spiritual dapat memberikan ki spiritual yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, roh ki di kota Tianxuan adalah yang terpadat di wilayah Tianxuan. Mata dao berisi dao langit dan bumi. Dikatakan bahwa siapapun yang berkultivasi di kota Tianxuan akan mampu memahami kekuatan dan niat lebih cepat dibandingkan dimanapun. Dibesarkan di kota Tianxuan, dapat dikatakan bahwa dia diberkati oleh surga. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang biasa di kota Tianxuan. Hanya ada orang-orang dari istana surgawi surga Empyrean. Jika orang-orang di luar istana surgawi surga Empyrean ingin masuk, mereka harus membayar mahal. Dalam 1000 mil dari kota Tianxuan, ada 8 kota satelit besar. Mereka mengepung kota Tianxuan seperti bintang yang mengelilingi bulan, menyediakan sumber daya yang tak ada habisnya bagi kota Tianxuan. Lu-Ming melihat sekeliling sebentar sebelum dia terbang menuju kota Tianxuan. Ketika Lu-Ming berada dalam jarak 10 mil dari kota Tianxuan, dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat di tubuhnya. Lu-Ming mau tidak mau mendarat. Seperti yang diharapkan, ada formasi prasasti di kota Tianxuan yang membatasi penerbangan seseorang. Tatapan Lu-Ming berkedip. Dia sangat menyadari hal ini. Seluruh kota Tianxuan telah diukir dengan formasi prasasti yang kuat oleh para ahli di zaman kuno. Itu sangat kuat sehingga sulit bagi orang luar untuk menerobosnya. Di saat yang sama, juga terjadi formasi larangan terbang. Bahkan seorang Raja Bela Diri pun akan kesulitan untuk terbang, apalagi seorang Grandmaster Bela Diri. Lu-Ming telah mendengar bahwa seseorang setidaknya harus menjadi raja tingkat puncak untuk bisa terbang di kota Tianxuan. Lu-Ming berjalan menuju kota Tianxuan. Gerbang kota Tianxuan terbuka,
dan orang-orang keluar masuk sesekali. Ada sekelompok tentara yang berjaga di pintu gerbang. Setiap prajurit memancarkan aura yang kuat. Sangat kuat. Ada 15 di antaranya, dan 5 di antaranya adalah tingkatan raja yang lebih rendah. 10 lainnya semuanya adalah raja bela diri LV3. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihat sekelompok tentara di gerbang kota. Ini hanya sekelompok tentara yang menjaga gerbang, namun mereka sudah sangat menakutkan. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bercokol di kota Tianxuan. Tidak ada keraguan bahwa jumlah ahli sama banyaknya dengan jumlah awan di langit. 8/10 ahli dari Istana Surgawi-Surgawi Empyrean di seluruh wilayah Tianxuan ada di sini. Lu Ming melangkah menuju gerbang kota. Berhenti, siapa kamu? Hanya murid Istana Surgawi Empyrean yang bisa memasuki tempat ini. Jika Anda bukan anggota Istana Surgawi Surga Empyrean, sebaiknya Anda pergi sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Seorang prajurit berbaju besi menatap Lu Ming. Tatapannya seperti dua pedang tajam, menusuk Lu Ming. Saya Lu Ming, penjaga surgawi di Tian dari Istana Timur. Ini adalah token penjaga surgawi saya. Lu Ming mengeluarkan token pengawal surgawi dan menyerahkannya kepada prajurit lapis baja. Penjaga dewa di Tian dari Istana Timur. Prajurit lapis baja itu sedikit bingung. Dia mengambil token itu dan memindainya dengan pikirannya. Lalu, matanya menjadi tenang. Itu benar-benar penjaga dewa di Tian dari Istana Timur, dan bahkan yang terbaru. Mungkinkah Anda dikirim dari Timur sebagai bala bantuan? Tapi kenapa kamu di sini sendirian? Prajurit lapis baja itu bergumam kebingungan saat dia mengembalikan token itu kepada Lu Ming. Bolehkah aku memasuki kota sekarang? Lu Ming bertanya. Karena mereka adalah penjaga dewa di Tian, secara alami mereka diizinkan memasuki kota. Prajurit lapis baja itu berkata sambil tersenyum. Lu Ming hendak memasuki kota ketika suara yang tidak harmonis terdengar. Kecil, apakah itu kamu? Kamu belum mati. Sebuah suara suram terdengar. Lu Ming tertegun dan melihat ke gerbang kota. Beberapa sosok keluar dari gerbang kota. Salah satu dari mereka menatap Lu Ming dengan ekspresi gelap. Langit suci. Mata Lu Ming menyipit. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan langit suci begitu dia tiba. Ada dua pemuda lain di samping langit suci, tapi Lu Ming belum pernah melihat mereka sebelumnya. Seng Kong, apakah dia pria di timur yang kamu bicarakan? Petik 2. Seorang pemuda jangkung memandang Lu Ming dengan dingin. Benar, itu dia. Niat membunuh muncul di mata Seng Kong. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Seng Kong, apa maksudmu? Mungkinkah kamu tahu aku akan berada dalam bahaya? Mata Lu Ming berkedip saat dia berkata, mungkinkah keluarga Seng benar-benar memberitahu sekte mayat surgawi dan mengkhianati mereka? Hehe, apa yang aneh dari itu? Kami menerima berita 2 hari yang lalu bahwa bala bantuan gelombang pertama yang dikirim oleh Istana Timur disergap oleh sekte mayat surgawi dalam perjalanan. Mereka dimusnahkan sepenuhnya, dan tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Anda termasuk kelompok orang pertama, bukan? Petik 2. Kata Seng Kong sambil tersenyum dingin. Tidak buruk. Kata Lu Ming. Beraninya kamu, Lu Ming. Beraninya kau mengkhianati Istana Surgawi Empyrean Heaven, berkolusi dengan sekte mayat surgawi, dan menyebabkan kematian puluhan penjaga surgawi Empyrean Heaven. Anda layak mati. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu sebagai peringatan bagi yang lain. Seng Kong tiba-tiba berteriak. Seng Kong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Lu Ming tenang saat dia berkata dengan dingin. Omong kosong. Lu Ming, bagaimana sekte mayat surgawi mengetahui keberadaanmu? Jika seseorang tidak terhubung dengan sekte mayat surgawi, bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, gelombang pertama tingkatan raja telah sepenuhnya dimusnahkan, dan bahkan ada 3 tingkatan raja tingkat bawah di antara mereka. Anda bukan pengkhianat. Kamu bisa jadi siapa lagi? Pergi, teriak Seng Kong, tampak benar. Bab 509 jatuh bebas. Hahaha, saat ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, apa yang kamu tertawakan? Teriak Seng Kong. Seng Kong, aku menertawakanmu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Apa menurutmu aku pengkhianat hanya karena aku masih hidup? Logika menyesatkan macam apa ini? Apakah Anda ingin kami semua mati dalam pertempuran sebelum Anda merasa sehat?
Saya sekarang curiga bahwa Anda adalah pengkhianat yang berkolusi dengan Sekte Mayat Surgawi dan mencoba menyakiti kami. Lu Ming berteriak. Anda membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan memfitnah saya. Seng Kong meraung. Saat ini, ada beberapa orang di gerbang kota yang tertarik dengan suara keduanya dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Para prajurit yang menjaga gerbang jelas telah mengenali identitas Seng Kong dan yang lainnya, tapi mereka tidak ikut campur. Fitnah. Jika saya ingat dengan benar, Anda dipukuli oleh saya di Istana Timur, dan kemudian Anda kembali ke wilayah tengah. Tidak lama setelah itu, beritanya menyebar ke wilayah timur, dan Anda secara khusus meminta saya datang ke wilayah tengah untuk membantu. Saya sekarang curiga ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Seng Anda. Kamu membocorkan berita itu ke Sekte Mayat Surgawi dengan tujuan membunuhku, kan? Mati, Lu Ming berteriak. Auranya seperti seekor naga saat dia mendekati langit suci. Kamu memfitnahku. Langit suci terpana oleh aura Lu Ming dan hampir tidak bisa berkata-kata. Beraninya kamu memfitnah keluarga Seng. Kamu sedang mencari kematian. Seng Kong, minggir. Biarkan aku melumpuhkannya. Pemuda jangkung itu melangkah maju dan menatap Lu Ming dengan dingin. Matanya seperti kilat. Aura kuat terpancar dari tubuh pemuda jangkung itu. Itu sangat menakutkan. Puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Budidaya pemuda jangkung ini telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Selain itu, dia bukanlah puncak biasa dari alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Dia benar-benar jenius di antara para Raja Bela Diri. Siapa anak itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Beraninya dia menyinggung keluarga Seng. Aku hanya samar-samar mendengar bahwa mereka sepertinya datang dari Istana Timur. Apa? Beraninya orang-orang Istana Timur menyinggung keluarga Seng. Mereka terlalu berani dan mendekati kematian. Kudengar anak itu berkata bahwa Seng Kong menderita kerugian di Istana Timur beberapa waktu lalu. Menurutku anak itu tidak mudah untuk dihadapi. Bukan orang baik. Lalu bagaimana jika dia mengalahkan Seng Kong? Seng Kong hanyalah salah satu dari sekian banyak keturunan langsung keluarga Seng. Seng Feng jauh lebih kuat dari dia. Di samping, para penonton saling berbisik. Berat, apakah kamu akan berlutut dan melumpuhkan dirimu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu akan menderita. Seng Feng tinggi, setengah kepala lebih tinggi dari Lu Ming. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi dingin dan arogan. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Orang-orang di keluarga Seng mungkin terbiasa menjadi penguasa di wilayah Tianshuan. Masing-masing dari mereka memiliki perilaku yang sama. Saya menyarankan Anda untuk tersesat. Anda mungkin tidak tahu betapa parahnya saya memukuli Seng Kong di timur. Berhati-hatilah agar Anda tidak berakhir seperti dia. Lu Ming memandang Seng Feng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Arogan, kamu sedang mencari kematian," teriak Seng Feng. Bang, angin suci maju selangkah seperti binatang raksasa, dan bumi bergemuruh. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Berlutut. Ki spiritual langit dan bumi berkumpul dan membentuk cetakan telapak tangan, yang menghantam kepala Lu Ming. Bahkan ahli alam Raja Bela Diri puncak LV3 biasa tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung. Bas! Sebuah cahaya menyala di tangan Lu Ming dan tombak panjang terbentuk. Dia kemudian menariknya keluar. Ledakan. Tombak itu mengenai cetakan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan itu langsung roboh. Kaulah yang berlutut. Lu Ming maju selangkah. Tombak panjang di tangannya tumbuh hingga puluhan meter dan setebal tangki air. Dia menghantamkannya ke kepala angin suci. Ekspresi Seng Feng berubah. Jelas, dia tidak menyangka Lu Ming bisa menghancurkan cetakan telapak tangannya dengan mudah. Kamu punya beberapa kemampuan, tapi ini tidak cukup di hadapanku. Ledakan. Seng Feng dengan dingin mendengus. Seekor beruang setinggi 10 meter muncul di atas kepalanya. Beruang ini bersisik, dan aura ganas memenuhi udara. Pada saat yang sama, 6 cakra perak di tubuh beruang itu bersinar. Saat berikutnya, beruang raksasa itu menyerbu ke dalam tubuh Seng Feng, membuat tubuh kekarnya kembali membengkak. Bumi menjungkir balikkan telapak tangan. Angin suci melompat tinggi ke udara dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya ke atas dan naga sejati 3 warna terbang dengan aura yang mengesankan. Sekarang, keinginan angin Lu Ming telah terkondensasi menjadi sebuah rune niat, yang membuat kekuatan 3 dewa absolut dewa naga semakin kuat.
Ledakan. Naga sejati tiga warna menerobos serangan angin suci dalam satu gerakan, dan kekuatan yang tersisa terus membombardir angin suci. Seng Feng berteriak. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia terbang hingga 100 meter di udara dan kemudian jatuh bebas di bawah pengaruh formasi larangan terbang. Tangkap aku, cepat tangkap aku. Seng Feng berteriak di udara. Seng Kong dan pemuda lainnya ingin menangkap angin suci. Namun, Lu Ming memegang tombak panjangnya secara horizontal dan memblokir keduanya. Enyah. Pemuda lainnya berteriak, tapi dia tidak berani bergerak. Tingkat budidayanya hanya berada pada tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, jauh lebih rendah daripada milik Seng Feng. Jelas sekali bahwa dia bukan tandingan Lu Ming. Adapun Seng Kong, wajahnya sudah pucat, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Ming menjadi lebih kuat lagi. Beberapa bulan yang lalu, dia pasti tidak sekuat ini ketika berada di Istana Timur. Bahkan angin suci, yang telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tidak dapat melawan Lu Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Bang! Dengan sedikit penundaan ini, angin suci langsung menyentuh tanah. Tanah di pintu masuk kota sama dengan tembok kota-kota Tianxuan. Keduanya tertinggal dari zaman kuno dan sangat keras, beberapa ratus kali lebih keras dari baja. Wajah Seng Feng membentur tanah dengan keras, mengeluarkan suara yang membuat gigi sakit. Darah berceceran di mana-mana, dan setiap orang bahkan dapat melihat 7 atau 8 gigi berlumuran darah. Ah! Ah! Kecil, aku akan membunuhmu. Seng Feng berjuang untuk bangun dan berteriak dengan panik. Dia adalah seorang jenius alam Raja Bela Diri LV3, tapi dia terluka parah karena terjatuh. Ini merupakan penghinaan besar. Mulai sekarang, betapapun gemilangnya prestasinya, itu akan menjadi noda di tubuhnya. Dia akan menjadi bahan tertawaan yang tidak akan pernah hilang. Kemarahan di hatinya bisa membakar 9 surga. Tapi yang menyambutnya adalah tombak panjang. Bang! Tombak panjang langsung mengenai salah satu sisi wajahnya. Tubuhnya terbang langsung, dan sisi lain wajahnya terbanting keras ke lantai. Darah muncrat dan gigi beterbangan kemana-mana. Seng Feng tercengang, benar-benar tercengang, begitu pula yang lainnya. Lu Ming benar-benar kejam. Dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya dan dia sudah mengambil tindakan. Kali ini, Seng Feng bergerak-gerak di tanah. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Seng Kong dan pemuda lainnya dari keluarga Seng berkeringat dingin. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menyedot cincin penyimpanan Seng Feng ke tangannya, menyimpannya tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia sangat kekurangan sumber daya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Saya akan melepaskan Anda jika Anda masing-masing menyerahkan 50.000 kristal spiritual kelas atas. Cepat ambil kristal spiritual. Lu Ming menatap langit suci dan pemuda lainnya dan berteriak dengan dingin. Bab 510 melawan Raja tingkat rendah. Suaranya menyebar dan para penonton di sekitarnya tercengang. Mereka memandang Lu Ming dengan kaget. Dari mana asal orang ini? Sungguh berani. Dia tidak hanya melukai Seng Feng secara serius dan mengambil cincin penyimpanannya, tetapi dia juga meminta Seng Kong dan 2 orang lainnya untuk membayar masing-masing 50.000 kristal spiritual. Ini adalah perampokan yang terang-terangan. Kerumunan sudah kacau balau. Kedua orang dari langit suci bahkan lebih tercengang. Mereka menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang baru saja Anda katakan? Pemuda lain dari keluarga Seng mengira dia salah dengar. Sebenarnya ada seseorang yang berani memperlakukan mereka seperti ini di kota Tianxuan. Bahkan jagoan keluargamu pun tak berani. Saya tidak ingin mengulanginya sendiri. Beri saya 50.000 kristal spiritual dalam 3 tarikan napas. 1. Lu Ming mulai menghitung secara langsung. Cek kamu, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah kota Tianxuan, bukan Istana Timur. Anda sedang mendekati kematian. Tidak, Seng Kong berteriak dengan marah. 2. Lu Ming tidak berhenti dan mulai menghitung sampai 2. Menjijikkan. Sialan, kalian, cepat kalahkan anak ini. Seng Kong berteriak pada tentara lapis baja itu. Namun, para prajurit lapis baja tidak tergerak. Mereka berada di bawah yurisdiksi sub-istana Tianxuan dan hanya bertanggung jawab menjaga gerbang kota. Adapun dendam pribadi dari penjaga surgawi surga empir lainnya, mereka tidak akan ikut campur. 3. Pada saat ini, suara dingin Lu Ming terdengar.
Mundur. Seng Kong dan pemuda lainnya dari keluarga Seng mundur secepat kilat. Mereka cepat tapi Lu Ming lebih cepat. Bas. Tombak panjang di tangan Lu Ming dicabut. Bang, bang. Poros tombak langsung menghantam wajah keduanya. Keduanya berteriak dan terbang jauh. Sekarang, ini bukan masalah 50.000 kristal spiritual. Lu Ming melangkah menuju mereka berdua. Lu Ming, kamu pantas mati. Kamu layak mati. Ah! Seng Kong berteriak histeris. Dia merasa seolah separuh wajahnya bukan miliknya. Beraninya kamu. Siapa yang berani memukul keluarga Seng saya? Kamu mendekati kematian. Saat ini, teriakan nyaring terdengar dari gerbang kota. Kemudian, sesosok tubuh berlari keluar seperti embusan angin. Suara mendesing. Sebelum dia bisa mencapai Lu Ming, pedang air yang dibentuk oleh aliran air diarahkan ke area di antara alis Lu Ming. Pedang air yang mengalir mengandung konsep air yang kuat. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasakan ancaman yang kuat dari pedang ini. Dalam sekejap, energi sebenarnya di tubuhnya meledak dengan cepat. Keinginannya berkumpul dan dia menusukkan tombaknya ke depan. Bang! Suara tajam terdengar. Lu Ming menyadari bahwa pedang air yang mengalir lebih keras daripada senjata spiritual tingkat 4 biasa. Pada saat yang sama, energi yang sangat besar meledak. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Pada saat itu, sesosok tubuh muncul di samping mereka berdua. Ini adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun dan sangat tampan. Namun, ada sedikit arogansi dingin di antara alisnya. Sungai suci, itu sungai suci. Begitu pemuda ini muncul, serangkaian seruan datang dari samping. Saya tidak menyangka sungai suci itu begitu dekat. Hari-hari bocah itu sudah berakhir. Sungai suci telah menjadi tingkat raja yang lebih rendah setahun yang lalu. Tapi sekali lagi, bocah ini sangat berani. Ia bahkan berani menghajar pahlawan keluarga Seng. Kudengar dia berasal dari timur, tapi dia mungkin belum pernah mendengar reputasi keluarga Seng. Beberapa orang menggelengkan kepala dan merasa Lu Ming dalam bahaya besar. Saudara Jiang, Anda datang pada waktu yang tepat. Bocah ini berani memukul kami dan menghina keluarga Seng kami. Dia tidak bisa dimaafkan. Saudara Jiang, kamu harus melumpuhkannya untukku. Ketika Seng Kong melihat sungai suci itu, dia sangat gembira dan berteriak kegirangan. Namun yang ditanggapinya adalah tendangan dari Seng Jiang. Tendangan Seng Jiang mendarat di wajah Seng Kong, membuatnya takjub. Kamu hanyalah sampah. Anda telah dipukuli habis-habisan oleh seorang anak dari timur. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Seng. Seng Jiang melirik Seng Kong dengan dingin, lalu menoleh ke Lu Ming. Namun, betapapun tidak bergunanya anggota keluarga Seng, dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang luar. Nak, karena kamu telah mengambil tindakan, kamu harus menanggung konsekuensinya. Matanya menghina dan dia memiliki ekspresi angkuh. Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan mencibir, "Oh, jadi, maksudmu aku tidak bisa melawan ketika mereka menyerangku? Apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Tentu saja Anda dapat melawan, tetapi jika Anda melakukannya, Anda harus membayar harga yang sepadan atau bahkan lebih mahal. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya sendiri?" Seng Jiang berkata dengan acuh tak acuh. "Omong kosong, jika kamu ingin menyerang, seranglah." Lu Ming berteriak dengan dingin. Wajah Seng Jiang menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, keras kepala. "Jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu bisa memblokir salah satu seranganku. Naif sekali. Sekarang, saya akan menunjukkan perbedaan antara tingkat raja yang lebih rendah dan tingkat raja yang lebih rendah." Saat dia berbicara, aura kuat keluar dari tubuh Seng Jiang. Aura puncak kerajaan bela diri LV4, dan keberhasilan awal konsep air tingkat pertama. Kemudian, sungai suci melambaikan tangannya, dan sejumlah besar air tiba-tiba mengembun di langit. Aliran air semuanya diubah menjadi bila air. Membunuh. Dengan lambaian tangan sungai suci, setidaknya 100 pedang air melesat ke arah Lu Ming. Pedang air yang mengalir menembus kehampaan, membawa sonic boom yang mengejutkan. Mata Lu Ming serius. Dia mengepalkan tangannya di udara. Antara langit dan bumi, kekuatan petir yang tak ada habisnya berkumpul dan membentuk tombak petir. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak petir terbang, berbenturan dengan pedang air. Bang, bang, bang. Di langit,
Ada lebih dari 100 suara gemuruh yang terus-menerus. Ini adalah benturan alam niat. Pada akhirnya, pedang air dan tombak petir menghilang bersamaan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu melebarkan mata karena terkejut. Bagaimana mungkin Luming bisa memblokir serangan Seng Jiang? Ranah niat. Alam niat guntur Luming ini telah mencapai tingkat 1 yang lebih rendah. Kekuatan alam niatnya tidak lebih lemah dari alam niat raja tingkat rendah. Mengesankan, mengesankan. Dengan cara ini, dia tidak akan menghadapi hambatan apapun sebelum berhasil menembus tingkat yang lebih rendah. Saya pikir dia akan mencapai tingkat yang lebih rendah dalam waktu kurang dari 2 tahun. Setelah ranah niat seseorang tercapai, seseorang hanya perlu mengumpulkan energi untuk menerobos. Namun, bagi orang biasa, bahkan jika mereka terus memurnikan kristal roh tingkat tertinggi, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Ini sudah sangat cepat. Nak, ternyata mentalitas tundermu sudah menembus ke level pertama kelas bawah. Tidak heran kamu begitu sombong. Namun kekuatan tempur bergantung pada kombinasi berbagai faktor untuk membentuk kekuatan tempur yang kuat. Anda dan saya masih jauh dari itu. Bang, Seng Jiang melangkah maju. Esensi sebenarnya di tubuhnya mendidih seperti zat nyata, menari seperti api biru. Memotong. Pedang senjata spiritual LV5 tengah muncul di tangan Seng Jiang. Esensi sejati dan airnya yang tak terbatas akan menyatu saat dia menebas. Kilatan pedang biru sebening kristal yang panjangnya 100 meter menebas Luming. Serangan naga sejati. Luming berteriak dan meledak dengan seluruh kekuatannya saat dia menusuk dengan tombaknya. Bab 511 Identitas Asli Ayah Mulan. Naga sejati 3 warna meraung dan bentrok dengan pedang biru besar milik Seng Jiang. Ledakan. Energi berbagai warna menyebar ke segala arah. Tidak baik. Mundur. Beberapa penonton dengan basis budidaya yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Ketika energinya menyentuh tanah, prasasti muncul di tanah, tetapi tidak ada satupun tanda yang tersisa. Merusak. Seng Jiang meraung, auranya semakin kuat. Kekuatan cahaya pedang biru semakin kuat. Naga sejati 3 warna hanya berhasil bertahan sesaat sebelum terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas ke arah Luming. Luming memegang tombak panjang secara horizontal di depannya. Dentang. Cahaya pedang menghantam batang tombak. Luming merasakan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan dia terbang mundur. Setelah terbang lebih dari 100 meter, kaki Luming akhirnya mendarat di tanah. Kemudian, dia mundur 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergemuruh. Tingkat raja tingkat bawah memang kuat. Luming merasakan darah di tubuhnya bergolak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Perbedaan antara ranah raja bela diri LV3 dan LV4 sangat besar. Itu bukan hanya 1 tingkat, tapi 2. Kultivasi Luming saat ini berada di puncak alam raja bela diri tingkat kedua. Dengan kekuatan tempurnya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh puncak alam raja bela diri tingkat ketiga. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan raja tingkat rendah dari tingkat keempat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus hanya dengan mengandalkan satu bidang niat. Namun, dia tidak tahu bahwa Seng Jiang bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kejam menyebar. Luming baru berada di puncak alam raja bela diri tingkat kedua, tetapi dia berhasil memblokir serangannya berkali-kali. Ini sungguh sulit dipercaya, dan itu membuatnya merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia berulang kali diblokir oleh raja tingkat rendah. Mati, mati. Seng Jiang meraung, niat membunuh yang tajam muncul dari tubuhnya. Auranya meledak saat dia menebaskan pedangnya ke arah Luming. Serangan pedang ini menimbulkan gelombang besar yang menderu-deru antara langit dan bumi. Dikombinasikan dengan momentum pedang Sungai Suci, membuat serangan Sungai Suci mencapai puncaknya. Pedang ini jauh lebih kuat dari pedang sebelumnya. Ledakan. Raungan naga yang samar terdengar dari dalam tubuh Luming. Dia mengedarkan inti esensialnya secara maksimal dan pada saat yang sama, kekuatan pembuluh darahnya menyatu dengan tubuhnya. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan berjuang sampai akhir. Berhenti. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar saat sosok putih mendekat dengan cepat. Bahkan sebelum dia tiba, cahaya pedang yang terang telah menebas ke arah Sungai Suci. Kekuatannya sangat mengejutkan. Siapa ini?
Ekspresi Seng Jiang berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengubah arah pedangnya dan menyerang cahaya pedang. Kedua lampu pedang itu bertabrakan dengan suara keras. Pedang Qi meluap. Sosok Seng Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang dan mundur 2 langkah. Bas! Sesosok muncul di lapangan. Dia mengenakan jubah seputih salju, celana seputih salju, dan sepatu bot seputih salju. Dia semurni Jade. Itu dia. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengenalinya. Bukankah orang ini adalah Mu Xiuyuan? Dia pernah dengan baik hati mengingatkan Lu Ming. Kapan dia datang ke bagian tengah sub istana Tianxuan? Lu Ming ragu. Mu Xiuyuan, itu kamu. Ketika Seng Jiang melihat Mu Xiuyuan, matanya menyipit dan dia bertanya dengan heran. Seng Jiang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana Anda bisa berkembang jika Anda tidak melihat kemampuan Anda? Petik 2. Mu Xiuyuan tersenyum sedikit. Mu Xiuyuan, bukankah kamu pergi ke timur untuk berlatih? Kapan dia kembali? Dan mengapa kamu menghentikanku? Seng Jiang bertanya dengan dingin. Bukan urusanmu jika aku ingin kembali. Juga, Lu Ming adalah temanku. Tentu saja, saya harus membantu. Kata Mu Xiuyuan. Anak ini adalah temanmu. Jadi, kamu akan ikut campur hari ini. Seng Jiang berkata dengan ekspresi muram. Dia cukup takut pada Mu Xiuyuan. Budidaya pihak lain lebih tinggi darinya, dan dia adalah murid jenius dari keluargamu. Di wilayah Tianxuan, kekuatan keluargamu adalah sesuatu yang bahkan diwaspadai oleh keluarga Seng. Klanmu tidak akan memberikan wajah apapun pada klan Seng. Benar, karena saya di sini hari ini, Anda tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Jika kamu ingin bergerak, kamu bisa mencobanya, tapi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Bagus, bagus, sangat bagus. Mu Xiuyuan, kamu bisa melindunginya untuk saat ini, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Masih banyak waktu nanti, mari kita tunggu dan lihat. Seng Jiang tertawa karena marah, lalu berbalik dan pergi. Seng Kong, Seng Feng, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya ke kota dan menghilang tanpa jejak. Bocah ini sebenarnya mengenal Mu Xiuyuan. Dia sungguh beruntung bisa menghindari bencana. Jika saya beruntung, saya hanya bisa menghindarinya sekali. Tidak mudah untuk tidak menyinggung keluarga Seng. Berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga Seng, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Itu benar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada anak ini pada akhirnya. Petik 2. Di sekitarnya, beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka perlahan-lahan berpencar. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Mu Xiuyuan memandang Lu Ming. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Haha, sama-sama. Karena kamu adalah teman LAN, kamu juga adalah temanku. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mu Xiuyuan tertawa terbahak-bahak, sangat berterus terang. Gadis kecil Laner, Lu Ming tercengang. Oh, Lu Ming, sepertinya kamu masih belum tahu. Aku sepupu Mulan. Mulan pernah menyuruhku untuk menjagamu. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak banyak membantu Anda. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Mu Xiuyuan adalah sepupu Mulan. Tidak heran dia baik hati kepada Lu Ming sejak awal. Bolehkah aku tahu di mana kakak senior Mulan berada? Saya bahkan belum pernah melihat kakak senior Mulan sejak saya bergabung dengan penjaga Dewa Ditian. Saat ini, Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Yan Lan pernah memberitahunya bahwa ayah Mulan adalah tokoh penting di Istana Kaisar Langit. Namun, Lu Ming belum pernah melihat Mulan bahkan setelah sekian lama bergabung dengan Istana Kaisar Surga. Secara logika, Mulan seharusnya mengambil inisiatif untuk mencarinya ketika dia mengetahui bahwa dia telah bergabung dengan penjaga Dewa Ditian. Lu Ming, tidak mudah melihat Mulan. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mengapa? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Lu Ming, sepertinya masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Sekarang, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Pertama-tama, ayah Mulan adalah kepala keluarga Mu saat ini dan kepala istana sub-istana Tianxuan. Mu Xiuyuan menyampaikan berita berat. Apa? Ayah kakak senior Mulan adalah penguasa istana dari sub-istana langit yang dalam. Lu Ming terkejut dan sangat terkejut.
Yan Lan pernah mengatakan bahwa ayah Mulan adalah tokoh penting di Istana Surgawi Kaisar Surga. Dia tidak mengira dia akan menjadi sosok nomor satu di sub-istana wilayah Tianxuan, penguasa istana sub-istana Tianxuan. Ini memang di luar dugaan Lu Ming. Kemudian, Mu Xiuyuan mulai membicarakannya secara detail. Meskipun keluargamu dikenal sebagai salah satu dari dua keluarga besar di wilayah Tianxuan, mereka baru berkuasa 100 tahun yang lalu. Fondasinya masih belum bisa dibandingkan dengan keluarga Seng. Jika keluargamu ingin terus kuat dan kuat, mereka harus mengandalkan kekuatan keluarga Seng. Bagaimana dia bisa meminjamnya? Aliansi pernikahan adalah cara terbaik. Bab 512 Daftar 1000 Talenta Terbaik di Wilayah Tandus Timur. Mulan telah bertunangan dengan pahlawan keluarga Seng sejak dia masih muda. Namun, Mulan sepertinya tidak menyukai pengaturan ini. Menurutnya, ini hanyalah pertukaran keuntungan, meskipun orang yang bertunangan dengannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, Mulan telah lama meninggalkan sub-istana langit yang dalam dan berlari ke sekte pedang mistis. Namun, beberapa waktu lalu, karena Lu Ming, dia mengirim pesan kepada ayahnya dan setuju untuk kembali ke Istana Langit Empyrean dengan syarat dia akan mendapatkan kartu undangan dari Lu Ming. Belakangan, putra surga yang bangga dari keluarga Seng mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia mengirim orang ke Istana Timur, yang menyebabkan konflik antara Lu Ming dan keluarga Seng. Lu Ming tiba-tiba menyadari setelah mendengarkannya. Menggabungkan apa yang dikatakan Yan Lan padanya saat itu, dia sekarang mengerti segalanya. Ai, kakak senior Mulan, kenapa dia melakukan ini? Anda benar-benar melarikan diri untuk undangan saya. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebenarnya, Mulan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Jika saatnya tiba, ayahnya pasti akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Kalau begitu, kenapa aku tidak mengambil inisiatif untuk memberimu undangan? Kata Mu Xiuyuan. Namun, Lu Ming masih tidak bisa melepaskannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Hanya dengan begitu aku dapat membantu kakak senior Mulan. Sangat sulit untuk membantunya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Katakan padaku, selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Lu Ming. Itu mudah. Selama kamu mengalahkan kejeniusan keluarga Seng tempat Mulan bertunangan, kamu akan membuktikan bahwa kamu lebih berbakat daripada dia. Kemudian, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Kata Mu Xiuyuan. Saya hanya harus mengalahkan pihak lain. Lu Ming berkata, semangatnya terangkat. Lu Ming, sangat sulit mengalahkan lawanmu. Tahukah kamu siapa dia? Dia jenius sekali dalam satu abad di keluarga Seng, jenius di keluarga Seng, Seng Xingchen. Kata Mu Xiuyuan. Oh, seberapa kuat dia? Lu Ming bertanya. Mu Xiuyuan tidak menjawab, tapi bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu bertanya, Lu Ming, tahukah kamu tentang daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur? Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Petik 2. Lu Ming tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tangan Mu Xiuyuan bergerak, dan sebuah buku tebal muncul. Di atasnya ada 5 kata besar, daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur ditulis oleh Kamar Dagang Rahasia, kamar dagang nomor 1 di benua ini. 1000 talenta terbaik generasi muda di bawah usia 30 tahun tercantum di sini. Ini adalah daftar 1000 talenta terbaik di benua timur. Di wilayah Tandus Timur yang luas, ada banyak wilayah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya 1000 surga favorit yang terdaftar. Bisa dibayangkan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang menakutkan. Bintang Suci berada di peringkat ke-998 dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur. Dia satu-satunya di wilayah Tianxuan yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Budidayanya pasti telah mencapai tingkat atas kerajaan raja. Mu Xiuyuan menjelaskan dengan serius. Mata Lu Ming berkedip. Dia membalik ke beberapa halaman terakhir dari daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur dan melihat nama Bintang Suci. Tingkat budidaya yang ditunjukkan di atasnya juga berada di tingkat atas dari tingkat raja, tetapi tidak disebutkan di kerajaan bela diri mana ia berada. Apakah daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur itu akurat? Benua Timur sangat besar, dan ada banyak orang jenius.
Apakah benar-benar mungkin untuk menduduki peringkat di antara mereka? Lu Ming sedikit bingung. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, kamar dagang Tianji adalah kamar dagang nomor 1 di benua ini. Ini sangat kuat dan memiliki cabang di seluruh benua. Itu juga yang paling berpengetahuan. Meskipun tidak bisa 100% akurat, namun mendekati sasaran. Daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming mengangguk dan bergumam. Itulah mengapa terlalu sulit untuk mengalahkan konstelasi suci. Mu Xiuyuan menghela nafas. Saya pasti akan mengalahkannya. Lu Ming bergumam di dalam hatinya tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebelum dia memiliki kemampuan, dia hanya harus menyimpannya di dalam hatinya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia akan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Lu Ming, karena kamu baru saja tiba di kota Tianxuan, aku akan mengajakmu berkeliling. Kota Tianxuan sangat berbeda dari tempat lain. Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyingkirkan masalah di hatinya, dan senyuman muncul di wajahnya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Kemudian, Lu Ming dan Mu Xiuyuan menuju kota Tianxuan. Begitu dia memasuki kota Tianxuan, Lu Ming melihat lapisan rumah. Rumah-rumahnya berwarna hitam pekat dan dibangun dengan sejenis batu hitam. Mereka dipenuhi aura primitif dan kuno. Sebagian besar rumah-rumah ini telah dilestarikan dari zaman kuno bersama dengan kota Tianxuan. Ki spiritual langit dan bumi yang begitu padat. Dan apakah itu hakikat alam langit dan bumi? Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia tampak terkejut. Ki spiritual langit dan bumi di kota Tianxuan jauh lebih padat daripada di Istana Timur. Terlebih lagi, keinginan samar langit dan bumi meresap di udara, yang mengejutkan Lu Ming. Berkultivasi di sini akan memungkinkan seseorang untuk memahami esensi alam langit dan bumi jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Mu Xiuyuan tersenyum dan berkata, kota Tianxuan dibangun di atas mata roh Qi dan mata Dao yang sangat besar. Itu dipenuhi dengan semangat Qi yang kaya dari langit dan bumi, serta kemauan yang kuat dari langit dan bumi. Ini hanya wilayah terluar kota Tianxuan. Semakin dalam Anda pergi, semakin kaya dan kuat semangat Qi dan kehendak langit dan bumi. Oh, mata Lu Ming berbinar. Kemudian, mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju kedalaman kota Tianxuan. Sepanjang jalan, mata Lu Ming menyapu sekeliling. Tidak ada satu toko pun di kedua sisi jalan. Lu Ming diam-diam kagum. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming tidak melihat toko di kota. Mu Xiuyuan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Dia tersenyum dan berkata, kota Tianxuan berbeda dari kota lain. Setiap inci tanah di kota Tianxuan bernilai emas. Setiap rumah dan ruangan adalah tempat budidaya suci. Oleh karena itu, sebagian besar penjaga langit kaisar harus menyewa rumah untuk tinggal di kota Tianxuan. Sewa apartemen. Lu Ming sangat terkejut. Benar sekali, sewa rumah untuk ditinggali. Seluruh kota Tianxuan dibagi menjadi 4 distrik. Lingkar terluar adalah distrik pertama. Umumnya, biaya menyewa rumah antara 100.000 hingga 1 juta kristal spiritual lebih rendah setiap hari. Sebagian besar rumah di sini disewa dan ditinggali oleh prajurit alam Grandmaster seni bela diri. Masuk lebih jauh dan masuk ke area kedua. Ki spiritual dan alam esensi langit dan bumi lebih terkonsentrasi, dan harga sewanya juga jauh lebih tinggi. Seseorang perlu menyewa antara 1 hingga 10 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari. Sewa untuk area ketiga adalah antara 10 hingga 100 kristal spiritual kelas atas untuk 1 hari. Mu Xiuyuan menjelaskan. Spanduk Sutra. Lu Ming tersentak kaget. Harga ini terlalu mahal, sangat mahal. Istana pencerahan Dao di sub-istana timur hanya berharga 100 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari budidaya. Namun, harga termahal di lantai 3 adalah 100 kristal spiritual tertinggi untuk sehari. Bagaimana dengan wilayah keempat? Lu Ming bertanya. Jika wilayah ketiga sudah sangat menakutkan, berapa banyak kristal spiritual yang dibutuhkan wilayah keempat? Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, wilayah keempat biasanya tidak disewakan. Tempat ini ditempati oleh beberapa petinggi klan Mu dan klan Seng, serta beberapa murid elit. Selain itu, beberapa petinggi sub-istana langit dalam juga tinggal di sana. Jika penjaga langit kaisar biasa ingin menyewa wilayah keempat, harga sewanya tidak hanya akan menakutkan, tetapi mereka juga harus memenuhi persyaratan khusus.